Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, sungguh saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami rindu jamahan kasih-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan lebih daripada itu, kami rindu firman-Mu mengubah kami saat ini. Oleh karenanya, Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Mazmur 31 ayat 24, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, membuat ada begitu banyak atau membuat manusia pada umumnya hidup di dalam ketakutan, ya. Keadaan inilah yang membuat manusia pada umumnya benar-benar merasa takut, ya. Benar-benar merasa takut. Takut terhadap kematian, saudaraku. Orang mencari perlindungan Tuhan. Tetapi selama ini ketika tidak terjadi apa-apa, tidak banyak orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya keadaan ini telah menunjukkan secara jelas kepada kita bahwa manusia terkadang baru mau mencari Tuhan ketika mereka merasa mereka ada di dalam ancaman bahaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, mungkin kita akan selalu merasa aman dalam tangan Tuhan. Kita akan merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah bukan sekedar aman di dalam tangan Tuhan atau di dalam perlindungan Tuhan. Bukan sekedar bisa terhindar dari bahaya sakit penyakit yang bisa mengancam jiwa kita atau yang bisa membawa kita kepada kematian, saudaraku. Tetapi yang terutama di sini adalah dari cara hidup kita selama ini, apakah kita layak mendapat perlindungan Tuhan, ya? Dari cara hidup kita selama ini, apakah kita layak mendapat perlindungan Tuhan? Sebab ketika sedang tidak terjadi apa-apa, tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Tidak banyak orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku. Ketika ada ancaman bahaya, baru rame-rame mencari Tuhan. Saudaraku, cara hidup seperti ini telah menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Jika kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan, lalu kita berada di dalam bahaya dan pada akhirnya harus menghadapi kematian. Apakah di balik kematian itu Tuhan mengenal kita sebagai anaknya? Saudaraku, inilah yang harus membuat kita merasa gentar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi yang kita baca, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Artinya, saudaraku, kalau Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih setianya kepada kita, maka kita pun harus benar-benar hidup mengasihi Tuhan, ya. Kita harus benar-benar hidup mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini artinya kita harus mengasihi Tuhan secara utuh, secara bulat, secara total. Barulah kita layak mendapatkan perlindungan Tuhan. Sebab kita hidup takut akan Tuhan. Kita harus benar-benar setia kepada Tuhan, ya. Setia di sini termasuk hidup takut akan Tuhan secara benar, saudaraku. Artinya setiap saat kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah dan hidup melakukan kehendak Allah.
Saudara, orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang demikian, takut akan Tuhan secara benar, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Cara hidup seperti ini menunjukkan bahwa inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan secara benar, ya. Inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan secara benar. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, mengasihi Tuhan secara benar itu artinya kita harus tetap ada di dalam kesucian kekudusan hidup. Tetap harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, saudaraku. Cara hidup seperti inilah baru kita yakin bahwa dalam segala keadaan, bahkan ketika berada di balik kematian pun, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya, kalaupun keadaan ini membuat kita harus menghadapi kematian, kita tetap percaya bahwa di balik kematian itu, Tuhan tetap mengenal kita sebagai anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup mengasihi Tuhan secara benar seperti yang firman Tuhan katakan tadi, maka kita tidak perlu takut terhadap ancaman bahaya apapun. Sekalipun saat ini, kalau memang keadaan ini harus membuat kita waspada, kita lebih hati-hati, ya kita harus menjaga diri dengan cara hidup yang benar. Saudaraku, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan saat ini di dalam keadaan seperti ini? Bagaimana kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan? Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Artinya, orang yang hidup dalam kesombongan, keangkuhan, tidak taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghajar orang-orang seperti ini dengan tidak tanggung-tanggung. Atau ketika berada di balik kematian nanti, ya, orang-orang seperti ini tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu juga artinya akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Nah, saudaraku, sekalipun saat ini keadaan dunia begitu mengkhawatirkan, keadaan dunia ini ada di dalam ancaman bahaya, bahkan itu artinya orang bisa menghadapi kematian kapan saja. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik. Orang yang berharap kepada Tuhan, ini artinya dalam keadaan apapun yang Tuhan mau adalah kita harus tetap kuat, ya. Kita harus tetap kuat dan hati kita harus tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan bahwa pemeliharaannya sempurna, ya. Pemeliharaannya sempurna kalau kita benar-benar hidup takut akan Dia secara benar. Perhatikan itu. Orang yang hidup takut akan Tuhan secara benar, maka seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ini artinya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, orang yang benar-benar berpegang pada pengharapan kepada Tuhan, ini menunjukkan cara hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan. Atau seperti yang dikatakan tadi, orang-orang yang setiawan. Firman Tuhan katakan Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau selama ini kita memeriksa kehidupan kita dan ternyata cara hidup kita tidak seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Sebab apa? Kematian bisa menjemput kita kapan saja, di mana saja, dalam segala keadaan. Kapan saja kematian itu bisa tiba terhadap kita. Tetapi persoalannya adalah ketika kematian itu tiba, apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak? Jangan sampai di hadapan Tuhan Allah memandang kita sebagai orang-orang yang congkak,
orang-orang yang sombong, orang-orang yang membuat kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali di dalam perjalanan hidup kami selama ini, kami begitu jauh daripada Tuhan. Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa jika kami tidak hidup bergantung kepadamu, jika kami tidak hidup berlindung kepadamu, jika kami tidak hidup benar-benar mengasihi Engkau lebih daripada apapun, maka kami akan binasa. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini kami mau arahkan segenap kehidupan kami hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kami mau belajar untuk berlindung secara benar di dalam tangan-Mu ya Allah. Karena di luar daripada Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan di luar daripada Engkau kami binasa. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk setiap saat hidup bergantung kepadamu ya Allah. Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami supaya di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan, semua sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.